Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nopianti dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan rangkuman tentang kekuasaan kongsi dagang POC. 1. Lahirnya POC. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Maka pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada, kongsi dagang Belanda ini diberi nama POC atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. POC secara resmi didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuk POC: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok. 2. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang negara lain. 3. Sebagai kekuasaan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga POC memiliki tentara. POC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Hiren XP11. Hiren XP11 maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda, sebagai pemilik saham POC. Mereka terdiri atas perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak, antara lain: 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magalhaens termasuk Kepulauan Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negeri jajahan. Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroy sebagai sebuah kongsi dagang dengan kewenangan dan hak-hak di atas menunjukkan bahwa POC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan sangat luas. POC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara, dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka POC cenderung ekspansif. POC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara. Sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya, POC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansifnya, tahun 1605, POC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki dengan POC. Benteng itu kemudian oleh POC diberi nama Benteng New Victoria. Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan POC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam di negeri Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Dewan 17 tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini, maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi POC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan POC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia, Ran Pad Indi. Tugas Dewan Hindia adalah menasehati dan menguasai dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal POC yang pertama adalah Peter Both 1602 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya
agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Peterboth pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Peterboth meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama, sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti Portugis, Inggris, Gujarat atau India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. 2. Keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Peter digantikan oleh Gubernur Jenderal Giran Ryan 1614 sampai 1615. Baris berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Lawrence Real 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang bergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat, bahkan sewaktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Lama-kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan dirinya dengan sikap congkak dan sombong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Sebagai contoh, 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Pasukan Banten pada tahun 1619 mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian Jayakarta sepenuhnya dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Joen. Dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius, merasa bangsanya dipermalukan, Jan Pieter Joen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Jayakarta akhirnya diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh Jan Pieter Joen pada tanggal 30 Mei 1919. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan akan dilakukan antara lain: 1. Merebut pasaran produksi pertanian. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. 3. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. 4. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan di Nusantara. 5. Lembaga-lembaga pemerintah tradisional atau kerajaan masih tetap diperintahkan dengan harapan bisa dipengaruh. 3. VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem I sebagai penguasa tertinggi VOC. Penyebab utama mengapa VOC sangat rawan korupsi karena lokasi penempatan karyawan VOC yang jauh dari Belanda dan karena karyawan VOC dibayar. Beban utang VOC menjadi semakin berat sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.